yang bikin greget itu adalah musiknya, kemudian waktunya ya. Jadi karena kita bisa mengukur sebenarnya. Jadi waktunya itu kalau nggak salah bisa sampai 60 detik, 1 menit atau 2 menit. Jadi nah itu kita bisa atur. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut kira-kira bisa dikerjakan oleh siswa itu berapa detik atau berapa menit. Jadi tidak mesti dari semua pertanyaan itu juga waktunya sama. Itu tidak mesti. Kita kembali kita lanjut untuk bagaimana kita menyelenggarakan kuis yang mode langsung. Jadi di sini saya akan masuk ke koleksi kuis saya. Nanti akan kita lihat caranya. Saya akan mengambil salah satu saja contohnya, misalkan ini daerah tujuan wisata di Indonesia. Oke, ini saya mengambil salah satu. Di sini kita akan mencoba untuk bagaimana menyelenggarakan game dalam mode langsung. Di sini saya tidak akan membahas cara membuat soalnya karena itu adalah wilayahnya untuk pemateri berikutnya. Dalam hal ini Bu Indah yang di materi kedua, mungkin insya Allah besok. Tapi sini yang saya akan share adalah cara menyelenggarakan kuis secara langsung dan mode PR atau tugas rumah atau homework. Nah, ketika kita akan menyelenggarakan kuis, di sini kita dikasih 2 pilihan, yaitu start a live quiz dan assign homework. Assign homework ini adalah kita akan memberi penugasan atau memberi PR di mana siswa boleh mengerjakan di waktu yang dia bisa mengerjakan, tapi tentunya dengan batas waktu yang sudah kita tetapkan. Jadi misalkan kita beri waktu 2 hari. Cuma kalau memang yang akun basic ini kayaknya kita hanya sampai memberi waktunya itu kalau nggak salah sampai seminggu. Setelah itu kita nggak bisa lagi karena kita harus punya akun super. Kemudian yang start live quiz yang satunya yang tadi yang sudah kita mainkan itu adalah instructor pace. Nah, ketika kita akan menyelenggarakan quiz secara langsung atau start live quiz ini artinya bahwa kuis ini tidak bisa disimpan untuk besok atau nanti. Jadi kita menyelenggarakan pada saat ini juga sama-sama seperti yang tadi yang instructor pace. Cuma yang tadi bedanya adalah kendali itu ada di guru. Sementara kalau yang klasik ini kendalinya itu kita hanya memberikan batas waktu untuk mengerjakan kuis. Siswa akan mengerjakan sendiri dan soalnya itu nanti akan berpindah jika waktu mengerjakan soalnya sudah habis. Nah, kita akan memilih yang klasik. Nah, mode live quiz tadi yang klasik. Nah, ini ada 3 pilihan, ada tim, ada klasik, ada tes. Nah, di sini secara umum yang umumnya yang kita gunakan itu adalah yang model klasik. Model klasik ini siswa bisa menjawab dengan langkah mereka sendiri dan mereka bisa bersaing dengan temannya dan tentunya dengan pengaturan yang sama seperti tadi ya, ada leaderboardnya atau ada papan peringkatnya. Kemudian ini enaknya kalau saya dulu waktu sebelum Koronces ini saya menyelenggarakan di kelas itu jadi kita pakai Infocus. Jadi di laptop saya kemudian diarahkan ke Infocus. Jadi anak-anak dengan HP-nya masing-masing dia mengerjakan serunya itu karena di papan itu sama seperti yang tadi yang kita lakukan adalah di slide-nya ini akan muncul itu peringkatnya dan itu akan serunya itu akan berubah-berubah sesuai dengan kecepatan siswa menjawab. Kemudian ada yang mode tim. Mode tim ini siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, tapi skornya itu dikelompokkan oleh tim. Ini jarang sih saya gunakan ya, tapi nanti kita bisa coba gunakan. Kemudian yang tes ini yang ujian. Nah ini biasanya tidak ada pengaturan yang macam-macam biasanya sih ya, karena kita hanya langsung mengerjakan tes atau mengerjakan ujian. Sekarang kita coba yang klasik. Ini diklik yang klasik. Continue. Kita lanjutkan. Bapak Ibu mohon maaf karena ini tadi saya belum sempat ganti bahasanya ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini bisa mengikuti. Kemudian nah ini ketika kita sudah klik tadi dari posisi lanjutkan, kita akan diarahkan kepada halaman di sini. Nah di sini adalah ada 3 pilihan sebenarnya di sini. Ada yang siswa tinggal seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, join myquiz.com
siswa tinggal masuk, kemudian nanti akan memasukkan kode yang sudah di-share oleh guru. Oh, kita mau kuis ya. Atau bisa juga dengan share-nya dengan link. Jadi sini link ini bisa kita share lewat ini ya, kita share lewat grup WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Atau juga kita kalau kuisis kita ini kita sudah integrasikan dengan Google Classroom, itu enaknya kita sudah bisa langsung masuk ke Google Classroom. Jadi sehingga nanti nilainya itu bisa langsung terkonversi atau sudah langsung masuk di Google Classroom tanpa perlu kita menyalin kembali atau mengambil lagi dari kuisis. Di situ enaknya. Tapi yang ini juga nanti akan kalau tidak salah ini di materi terakhir yang integrasi dengan Google Classroom. Maaf Bapak Ibu, kita tidak kuis ya. Kalau kuis nanti bisa lama waktunya. Oke, nah ini saya kembali saja. Maaf, di end saja. Nah ini, jadi di sini kalau misalkan kita tidak ingin menyelenggarakan atau misalkan ada kesalahan atau apa, kita bisa di tombol kanan atas ini ada tombol N. Tombol N ini, kemudian kita tinggal milih yang N. Kemudian, nah itu tadi yang mode langsung. Kemudian yang assign homework atau memberikan tugas. Ini juga bagusnya yang model asinkron ya, jadi pembelajaran yang tidak bertatap muka secara langsung. Nah di sini ketika kita menyelenggarakan kuis dengan model mode PR atau assignment ini, kita harus menetapkan waktu atau custom deadline-nya itu tanggal berapa. Deadline tanggal berapa. Nah, di sini kita diberi batas. Nah, di sini seperti saya katakan tadi, oh ya berarti sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih kita diberi waktu untuk melakukan kuis yang penugasan ini. Karena kita di sini saya masih memiliki akun basic, jadi saya belum memiliki akun super. Katanya sih nanti akan dikasih, tapi mungkin setelah pelatihan. Oke, kemudian, nah di sini kita tinggal menetapkan kapan waktu deadline-nya, tanggal 9K, tanggal 10, tanggal 11, kita misalkan tanggal 10, kemudian jam berapa, ada pilihan jamnya, kemudian PM atau AM ini kalau pagi, kemudian PM ini kalau malam. Di sini sudah ada ini, kalau kita sudah pasti dengan waktu yang di sini berarti 3 hari dan 8 menit dari sekarang. Berarti kita akan menugaskan ke siswa. Di 3 hari dan 8 menit berikutnya, ketika ada siswa yang mengerjakan pada hari keempat, berarti kuisnya sudah tidak bisa dibuka. Jadi ini enaknya di sini. Jadi kita tinggal kalau kita memberikan tugas, kita tinggal santai aja. Kemudian siswa juga enaknya siswa bisa mempersiapkan waktunya. Kira-kira saya bisa kapan mengerjakan kuis. Cuma memang ketika dia sudah masuk untuk mengerjakan kuis, dia tidak bisa keluar lagi. Dan di sini memang bedanya dengan karena ini adalah kuis ya, yang menyenangkan tentunya. Kalau kayak di Google Form kan anak-anak bisa ya kembali ke pertanyaan-pertanyaan awal. Kalau ini tidak. Jadi ketika siswa sudah merasa dia siap, kita beri waktu 3 hari dan 8 menit dari sekarang ini, ya tinggal apakah besok dia siap atau misalkan hari kedua dia siap atau hari ketiga dia siap. Yang jelas di waktu yang sudah kita tetapkan. Lewat dari waktu ini berarti linknya itu sudah tidak berlaku. Di sini kita assign. Kita tetapkan waktunya. Nah, di sini agak beda dengan tampilan yang live tadi ya. Di sini siswa bisa, di sini kita bisa pilihan untuk share juga sudah ada sama seperti yang live tadi. joinmyquizzes.com, kemudian ini adalah kodenya, kemudian dengan link kita bisa share linknya, kemudian dengan Google Classroom atau dengan yang lainnya. Ini ada beberapa yang dikunci tentunya karena saya tidak memiliki akun super. Nah, sebelum waktu yang sudah kita tetapkan, misalkan kita menganggap bahwa karena sesuatu dan lain hal kuis ini kita tidak mau lanjutkan atau kita end sebelum atau akhiri waktu deadline-nya, kita bisa memberhentikannya dengan mengklik end assignment ini. End assignment, ditanyakan kembali apakah Anda ingin memberhentikan penugasan ini, kita jawab ya. Berarti secara otomatis kuisnya sudah tidak berlaku atau link yang sudah pernah kita share tadi itu sudah tidak berlaku.
Kalau cepat mohon diingatkan kalau misalkan ini ya ada teman-teman yang ingin bertanya juga silakan nanti ada Ibu Indah yang bantu untuk bacakan. Saya akan lanjut saja terus. Kemudian ini kayaknya sudah hampir yang terakhir, dia mengolah dan mengakses laporan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini ada report yang di sebelah kiri, menu di sebelah kiri report. Nah, ini adalah kuis-kuis laporan dari kuis-kuis yang sudah pernah saya lakukan. Ini ada satu, kemudian ini yang terbaru ya, kuis-kuis yang lama yang sudah lama saya lakukan. Nah, ini kebanyakan yang soal-soal SD karena pesertanya satu orang karena memang anak saya untuk latihan. Nah, ini tadi yang masih running ya, sudah terlanjur di penugasan. Oke, nah ini adalah report ketika kita sudah menyelesaikan tugas atau satu kuis. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita mengklik salah satu tugas untuk melihat reportnya atau untuk melihat laporannya. Nah, ini. This kit has ended atau kuis ini sudah berakhir 2 bulan yang lalu. Nah, ini adalah peserta kuis saya waktu itu. Nah, di sini kelihatan akurasi dalam menjawab soal ada 60%, 50%. Jadi semuanya itu terbaca di sini. Enaknya itu di situ. Kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi menghitung, kita tidak perlu lagi membuat rumus. Semuanya sudah dikerjakan oleh Quizizz. Pokoknya kita tinggal klik saja. Jadi di sini sekalian juga mungkin teman-teman guru hebat jangan ragu untuk mencoba di explore, makin explore, karena saya pada dasarnya kuis ini saya juga belajar sendiri dari YouTube ya. Di YouTube banyak sekali dari literasi yang lain, dan dari situ kita bisa, dan makin sering kita lakukan makin kita akan makin lancar. Walaupun misalkan dalam tahun baru tahun ajaran ini adalah nanti kita itu offline. Bu Tati, tolong diaktifkan dulu audionya. Ini tadi ada background yang muncul. Halo Bu Tati. Halo Bu Tati, halo. Halo. Ibu Tati bisa mendengar suara saya? Halo. Iya, bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Ya, Ibu Tati coba. Ya, sudah. Sudah. Silakan. Ya, sudah. Ya. Tes. Ya. Tes. Saya lanjut ya. Ya. Tes. Ya, tes. Ya, tes. Sudah bisa, ya, Kak? Sudah, Pak. Saya lanjut ya. Jangan dites lagi, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Bu, lanjut. Oke. Nah, ya, dari laporan ini, nah ini yang sudah saya katakan tadi bahwa ini tadi saya mengklik salah satu dari report atau dari laporan dari kuis yang sudah saya lakukan, yang sudah saya ini kan, aduh kok kembali lagi ya. Nah, ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan kemudian? Terus bagaimana dengan laporan nilainya? Terus nanti kalau misalkan nanti pengawas datang, Ibu menyelenggarakan kuis secara online. Iya. Terus laporannya mana? Jangan khawatir, kita punya semuanya. Di kuisnya sudah disediakan semua. Di sini misalnya kita mau print boleh atau kita mau mendownload. Dari sini saya coba kita download dulu. Download, dia akan mendownloadnya itu adalah ke Excel. Ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba buka dan kita akan lihat apa yang ada di sana. Silakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya enaknya sambil praktek. Jadi kita bisa lebih paham. Sebentar. Saya masih membuka. Jadi pilihannya itu bisa di-download atau untuk di-print. Kalau untuk di-download nanti, nah ini kita akan lihat.
Saya jadi takut kalau nggak ada yang bertanya. Jangan sampai nggak jelas. Oke, kembali lagi. Nah, ini adalah tampilan laporan yang sudah kita download. Di sini ada dua sheet, ada class level dan ada player level. Class level ini berbicara tentang soal-soal yang sudah kita berikan tadi, yang sudah kita berikan itu. Nah, di kelas level atau di level kelasnya itu seperti apa? Berapa yang menjawab benar? Misalkan ini contohnya ada satu soal, karena ini soal saya adalah tentang daerah tujuan wisata, berarti ada 7 orang yang menjawab benar, ada 1 orang yang menjawab salah. Unattempted ini adalah yang tidak yang tidak mengulang. Ini sebenarnya nanti di kuisis itu nanti kita akan siswa kita akan diberi kesempatan untuk memperbaiki jawaban mereka. Jadi ada ininya, ada enaknya juga di situ. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh ya. Ini 7 benar, ini yang berwarna apa ini? Hijau ya. Nah, ini yang berwarna yang benar, terus ini yang merah ini yang salah. Nah, ini ada 2 orang, maaf, yang attempted tadi ini ada kadang-kadang gini Bapak Ibu. Jadi ketika kuis itu kita jalankan, kadang-kadang ada anak yang mungkin karena faktor jaringan, kalau seperti saya tadi juga seperti itu, ketika kuis ini juga seperti itu. Jadi ketika dia tidak unattempted itu, sorry, yang tadi saya maksud adalah tidak mengerjakan. Dia sudah masuk, dia sudah terdaftar di daftar namanya sebagai yang seharusnya mengerjakan, tapi no response di sini adalah dia tidak bisa masuk mengerjakan, bukan karena dia tidak mau mengerjakan, tapi bisa jadi karena pada saat itu jaringannya yang sedang error atau ada hal-hal yang lain. Nah, pertanyaan kedua, 1 benar, 7 salah. Ternyata mungkin pertanyaan saya yang salah. Pertanyaan saya mungkin yang susah ya. Nah, ini ada semuanya, tidak hanya ada 1 orang yang benar. Nah, di sini bisa kita lihat semua. Jadi dari semua pertanyaan yang kita ajukan itu, nah di sini akan kelihatan jumlah total benar dari berapa soal ini adalah 36. Yang salah adalah 44. Berarti tidak tercapai ketuntasannya. Nah, itu adalah dari kelas level secara kelas. Kemudian adalah dari player level. Nah, player level ini ke masing-masing player atau masing-masing siswa. Di masing-masing siswa ini sudah terlihat. Nah, jadi tadi bagaimana kita mau mengambil nilai? Kita mengambil nilai bahwa skornya untuk Safira, ini saya sendiri, adalah 5.390 dengan tingkat akurasi adalah 60% benarnya. Di sini malah ada informasi dia menggunakan device apa. Ya, ini ada semua, ada Xiaomi, ada Samsung, ada iPhone 8 dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu terdata dengan sangat baik di kuisis ini. Jadi kita mau apa sebenarnya banyak ada. Nah, ini yang kalau kita mau mendownload laporannya di Excel atau Microsoft Excel. Nah, sekarang bagaimana dengan, saya tutup. Nah, sekarang ini tadi kan ini, jangan ini ya Bapak Ibu ya, ini kalau ini gambar tempat sampah berarti jangan diklik karena ini berarti kita akan menghapus laporan kita. Nah, ini print. Nah, ini print untuk mencetak. Sebenarnya untuk dicetak secara di kertas bisa, ataupun di print kemudian di download untuk kita simpan juga bisa. Nah, ada tiga pilihan di sini. Yang pertama adalah question summary. Question summary ini adalah ringkasan pertanyaan. Kita lihat, kita tinggal pilih. Jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja sebenarnya. Kemudian kita eksplor sendiri, kita melihat apa yang terjadi ketika saya klik ini, apa yang terjadi ketika saya klik yang ini. Gitu. Nah, ini adalah yang question summary atau ringkasan pertanyaan. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini kita bisa save PDF, atau kita mau print. Ada pilihannya. Sini saya cancel saja dulu, supaya kita bisa lihat. Nah, question summary atau ringkasan pertanyaan. Nah, di sini adalah
dari semua pertanyaan itu yang akurasinya 45%. Jadi akurasi benarnya ketika seluruh kelas menjawab itu adalah 45%. Jumlah pertanyaan adalah 10, pesertanya adalah 10. Rata-rata waktu mengerjakan, jadi sini ya. Contoh misalkan ada pertanyaan pertama satu dari kelihatan dengar detail penguburan mayat. Ini rata-rata siswa mengerjakannya itu adalah untuk pertanyaan ini rata-rata siswa mengerjakan adalah 19 detik. Akurasinya 70%. Yang benar 7, yang salah 1, yang tidak mengerjakan 2. Dan di sini sangat lengkap. Ini ada gambar. Karena memang saya di kuisis yang sudah saya laksanakan itu ada gambarnya. Kemudian tadi sudah, kemudian yang partisipan summary atau ringkasan pemain. Nah, ringkasan pemain ini apa yang ada di situ? Nah, untuk masing-masing pemain. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang di Excel tadi. Jadi tinggal kita memilih kita mau mengambil yang mana. Kita mau mengambil yang ini atau yang di Excel tadi. Saya cancel lagi supaya kita bisa melihat di sini. Nah ini. Nah ini adalah ringkasan pemain atau summary playernya. Ringkasan. Di sini ada Irawan Prayogo. Itu dia rata-rata mengerjakan adalah 16 detik. Skornya 4.630, akurasinya 50%. Total yang benar adalah 5 dari 10. Di sini sudah ada semua. Kemudian yang all partisipan ini sama kayaknya tadi ya. Nah ini. Nah, sekarang yang ingin saya perlihatkan, yang terakhir yang ingin saya perlihatkan ini. Nah, untuk di masing-masing siswa juga kita bisa melihat summary-nya selain yang tadi di Excel tadi, yang di sini tadi, yang di Excel di sini, kita bisa juga untuk melihat masing-masing siswa untuk kita print untuk untuk riwayatnya atau historinya dia ketika dia mengerjakan soal tadi. Nah ini. Nah ini untuk Irawan. Nah ini sudah sangat jelas. Jadi memang apalagi yang mau kita cari sebenarnya ya, kalau kayak di kuisis ini ada semua. Jadi memang saya sangat recommended. Cuma memang kemarin waktu pembekalan di trainer kuisis itu ada riset yang dilakukan oleh kuisis Indonesia bahwa ternyata di Sulawesi Tenggara itu usernya atau yang pengguna kuisis itu hanya 6.120, jumlah yang sangat yang sangat jauh dengan provinsi tetangga kita Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu sampai berapa juta ya kemarin itu. Malah di Jakarta itu 11 juta yang menggunakan akun usernya yang kuisis ini. Jadi sebenarnya ini sangat recommended untuk teman-teman guru dari PAUD, dari PAUD, SD, SMP, SMA apalagi. Perguruan tinggi pun seperti itu tentunya. Nah ini kita kembali di Irawan Prayogo ini. Nah ini adalah rapornya dia untuk kuis kita. Jadi sini kelihatan ya. Di pertanyaan yang pertama dia menjawab benar. Sini ada waktu 12 detik dari waktu yang sudah saya tetapkan. Jadi rata-rata kuis saya 20 detik atau ada yang 30 detik. Jadi 12 detik ini berarti belum sampai waktu dia sudah selesai. Nah ini pertanyaan daerah Jawa Selatan dari daerah Jawa. Nah ini dia menjawab salah. Di sini kelihatan. Nah ini untuk kalau kita mau mengambil untuk masing-masing siswa. Bisa di-print enggak? Tentu saja bisa di-print. Dihapus silahkan atau mau di-print. Kita print untuk diberikan ke siswa atau filenya kita berikan ke siswa juga bisa. Filenya kita berikan ke siswa, caranya bagaimana? Tinggal kita save yang di sini tadi, save PDF. Berarti yang ini, yang punyanya Irawan Prayogo ini, raportnya ini, atau kuisnya ini, supaya dia bisa lihat, dia bisa pelajari kembali, atau orang tuanya mau lihat, ya silakan. Kita tinggal save, simpan, kemudian nanti kita akan share ke Irawan ini. Ya, ya baik. Ibu Indah, kayaknya udah sampai di materi saya yang terakhir. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan oleh teman-teman guru hebat lain yang memang sudah lebih jauh berpengalaman dengan kuis ini, silahkan.
Oke, panjang kali lebar akhirnya meluas. Apa yang disampaikan Setelah oleh Bu terpental Tati, berkali-kali. iya, komplit ya, jelas pengenalan dari Bu Tati, malah sudah sampai ke hasil ini. Ya, luar biasa. Jadi mohon Materi maaf Indah, dari Ibu Tati. jangan sampai saya menyeberang ke materinya Bu Indah atau Pak Nggak Bahar. apa-apa, menyeberang juga nggak apa-apa. Nanti kan besok berarti pendalamannya lebih jauh lagi. Jadi nanti proses penuntasan tugasnya akan lebih mudah buat Bapak Ibu peserta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka beberapa pertanyaan. Cukup menyita waktu malam hari ini, materi pertama dari Ibu Tati. Saya persilahkan untuk yang Bapak Ibu ingin bertanya, boleh klik icon raise hand. Nanti kita secara berurutan dari atas ya yang bertanyanya. Yang mau menuliskan pertanyaan di room chat juga boleh. Oke, malam hari ini sudah ada 2 penanya yang raise hand. Ada Bapak Putu Arya Eka. Ibu ya? Ibu apa Bapak? Ibu. Bapak kayaknya. Ya, disilakan Pak, diaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan Ya, Pak Arya. terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Eka Dharma Putra dari SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang mengampu mata pelajaran matematika. Oh, iya. Terima Salam kasih kenal juga. Bapak. Negeri tetangga. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal juga buat Ibu Moderator Bu Tati. Saya berterima kasih salam kenal sudah juga, Pak. ya Bu, sudah diberikan penjelasan tentang materi kuisis ini. Ada beberapa pertanyaan terkait tentang materi kuisis ini karena saya mengajar materi matematika. Apakah dalam kuisis ini ada fitur equation-nya, Bu? Biasanya kan kalau mengetik simbol-simbol matematika itu saya agak kesulitan. Kalau tidak ada equation-nya, biasanya itu pakai screenshot gambar dulu baru di-upload supaya muncul simbolnya. Apakah di kuisis ini lengkap dengan fitur equation-nya, Bu? Jadi itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak. Silahkan Ibu Super Trainer kita, Ibu Tati untuk menanggapi. Iya, untuk ya terima kasih Bapak. Equation-nya ada Pak, yang di kuisis itu ada. Setahu saya ada matematika, cuma karena memang saya tidak ngajar matematika, jadi saya tidak mengeksplor lebih jauh lagi. Tapi ada. Nanti lebih dalamnya lagi nanti itu akan dibahas di materinya Ibu Indah dan Pak Bahar. Jadi nanti kita akan masuk di cara untuk membuat soalnya nanti. Jadi ada dari kalau ada 5 pilihan soal dan nanti tinggal silakan Bapak explore karena untuk matematika setahu saya ada. Jadi untuk rumus-rumus itu apanya ada semuanya Pak. Nanti tinggal Bapak pilih. Iya, oke. Oh iya, terima kasih. Oke. Iya, Ya, Bapak sabar ya. Bapak sudah pengen tahu saja ini. Banyak hal yang ingin diketahui oleh Pak. Iya, karena menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Tati. Tapi itu nanti akan dibahas Pak oleh super trainer kita yang lain yang juga mau berbagi bagaimana membuat soal kalau dia modelnya matematika. Nah, besok malam kayaknya Bapak stay tune aja terus di room meeting. Kita akan berbagi lagi besok. Oke, Bapak Ibu yang lain ini Pak siapa Pak Supianto ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Ibu Supianto apa Pak Supianto? Tapi udah klik icon raise hand-nya hilang nih. Bapak Asep Surahman, Sulsel. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Iya, saya sudah lama ini menggunakan kuisis, cuman akunnya masih dasar. Nah, itu yang jadi permasalahan kalau ingin membuat akun yang tidak dasar lagi itu caranya bagaimana gitu. Kemudian fitur-fiturnya memang kalau di kuisis sudah saya sangat senang sekali dengan fitur-fiturnya dan anak juga saya rasa sangat responnya baik sekali gitu. Itu barangkali pertanyaannya utamanya adalah
dalam pembuatan akun yang bukan dasar lagi gitu. Iya, oke Pak Pak Asep ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini mau dijawab sama Bu Tati, silahkan. Ya, Ibu Indah juga boleh. Oh, Kalau boleh. terkait dengan akun super, silakan. Ya, Bapak kalau mau mengupgrade ke akun super, nah ketika Bapak buka akun, seperti yang ditampilkan sama Ibu Tati tadi, itu di bagian kanan apa kiri ya? Kiri atas ya, bagian kiri atas, itu kan ada nama akunnya Bapak ya. Nah, di bagian bawah itu selalu ada tawaran Bapak, upgrade ke super. Nah, itu Bapak tinggal klik aja, di dalamnya itu ada langkah-langkah. Sejauh ini yang saya lihat ketika Bapak ingin upgrade ke akun super, itu ada biaya yang dibutuhkan untuk Bapak kemudian dinaikkan akunnya menjadi premium. Namun untuk kami kemarin waktu Super Trainer Batch 1 itu, dari tim Quizizz Indonesia itu menawarkan ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana mengupgrade akun basic menjadi akun super dengan langkah-langkah yang sudah ada di akun basicnya Bapak, karena di situ kalau tidak salah pakai kartu kredit ya. Nah, barangkali ada yang bingung, ini kalau pakai kartu kredit saya harus bagaimana langkahnya. Nah, di tim Quizizz Indonesia itu menawarkan, kalau Bapak mau nanti bisa menghubungi mereka, tapi saya sarankan Bapak coba saja dulu melalui akun upgrade akun super di akun basicnya Bapak. Nanti kalau memang menemui kendala boleh wapri ke super trainernya, nanti dihubungkan ke Quizizz Indonesia, nanti bisa dikasih nomornya yang biasa, yang langsung dari Quizizz Indonesianya. Kalau tidak salah biayanya itu 300.000 Bapak untuk ke akun super selama 1 tahun. Ya, tapi kalau tidak salah ya kemarin di batch 1, mudah-mudahan itu masih berlaku. Kalau yang mau mengupgrade itu sampai lebih dari 10 orang itu kayaknya dapat diskon kena 270 atau berapa ya. Ya saya juga nggak ingat, yang jelas kalau mau rame-rame menggunakan fitur-fitur premiumnya ya bisa rame-rame juga gitu, tinggal ngirim datanya ke tim Quizizz Indonesia. Seperti itu Bapak. Iya, terima kasih Bu ya, untuk penjelasannya. Sangat jelas sekali. Ya. Oke, terima kasih Bapak Asep. Selanjutnya Bapak Supianto Al-Kadri. Silahkan Pak Supianto. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Selamat malam Bu Tati. Selamat malam Pak Bahar. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami ini untuk bisa bergabung di kegiatan ini, luar biasa. Saya melihat memang aplikasi ini menyediakan banyak sekali fitur yang menarik ya, tidak hanya bagi guru tapi juga saya kira menarik bagi para siswa. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Dari awal saya melihat presentasi diarahkan pada semua soal-soal yang bersifat pilihan ganda ya, gitu ya. Ya. Jadi soal esai juga bisa hadir dalam di sini atau tidak gitu. Kemudian apakah siswa yang nantinya akan login ke akun Quizizz itu hanya bisa login sekali atau berkali-kali? Maksudnya apakah setelah mengerjakan satu kali katakanlah tugas atau katakanlah kuis, kemudian apakah dia bisa mengulang ini? Sudah tidak bisa gitu. Iya. Kemudian mungkin banyak keluar lagi. Soal maksimum berapa yang bisa diakomodir untuk di aplikasi ini, maksimum dan minimum. Mohon maaf Pak, silahkan diaktifkan kembali mikrofonnya Bapak. Ya, jadi saya tadi sampai di mana ya? Udah sampai pertanyaan yang kedua Bapak. Jumlah soal tadi ya? Jumlah soal. Sampai di berapa jumlah soal yang bisa digunakan di Quizizz? Silakan. Kemudian apakah
teks, karena saya mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris, Bu Tati, apakah teks juga bisa di-display dalam fitur-fitur yang tersedia di kuis ini? Karena selain teks juga ada listening section. Apakah juga bisa diakomodir atau tidak? Jadi mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Supianto. Mohon maaf Pak Supianto, dari mana tadi? Dari Kabupaten Kolaka, Bu. Oh, dari Kolaka. Ya, salam kenal Bapak. Oke, terima kasih Pak Supianto buat pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan kalau nggak salah ya dari Pak Supianto. Pertama, kebanyakan soalnya itu pilihan ganda. Kemudian yang kedua, berapa total jumlah soal kira-kira yang bisa diakomodir di Quizizz. Dan yang ketiga, kalau Pak Supianto ini mata pelajaran mengajarnya bahasa Inggris ya. Nah, apakah bisa dia menggunakan teks yang panjang untuk Quizizz, kemudian mengakses listeningnya dan lain sebagainya. Oke, silakan Ibu super trainer kita Ibu Tati untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Supianto. Pertanyaannya, untuk yang pertama tadi, pertanyaan yang memang pilihan ganda, tadi memang mungkin kebetulan ya, karena saya tadi kan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ini memang hanya untuk untuk latihan pengenalan awal kuis. Namun kan sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai jenis soal apa saja yang ada di Quizizz. Itu ada 5 bocorannya. Yang jelas ada pilihan ganda, ada yang pilihan yang checkbox ya, ada yang fill the blank, kemudian ada polling, kemudian ada yang apa lagi ya satu? Esai. Jawaban panjang. Ya, jawaban panjang. Nanti tinggal kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing tentunya. Tapi kalau saya pribadi sih saya jarang menggunakan soal pilihan jawaban panjang karena tentunya nanti akan menilainya akan susah. Jadi bagaimana kita menggunakan Quizizz ini pada dasarnya Quizizz adalah permainan atau game yang menyenangkan dengan tidak terlepas dari kita menilai siswa. Jadi bagaimana bahwa penilaian itu bukan suatu hal yang menakutkan bagi siswa. Jadi tinggal kita yang akan mendesain sendiri. Kemudian itu Pak ya. Kemudian yang tadi ada yang main berkali-kali. Nanti di pengaturannya ada Bapak. Tinggal kita yang mengatur membuat di pengaturannya apakah anak bisa main lebih dari 1 kali atau hanya 1 kali. Yang jelas kalau saya selama ini saya menggunakannya, kalau itu adalah pretest atau misalkan post-test, saya akan setting untuk mengerjakan hanya untuk 1 kali. Setelah itu kalaupun siswa mau bermain lagi atau memperbaiki nilainya ya saya akan buka lagi atau saya akan kasihkan lagi kode yang lain. Yang jelas kalau untuk bisa tidaknya bermain berkali-kali bisa saja, tinggal kita yang akan mendesain pengaturannya. Kemudian untuk jumlah soal maksimal untuk yang saya belum pernah coba sih Pak. Cuma saya selama ini bikin soal sampai 30-an nomor masih bisa kayaknya ya. Mungkin sampai 50 nomor ya. Mungkin nanti Ibu Indah bisa menambahkan atau ada teman-teman lain yang menambahkan. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa Quizizz ini karena menyenangkan, kalau sudah di atas 20 nomor itu saya rasa sudah mulai membosankan bagi anak-anak. Jadi nanti fun-nya sudah nggak ada atau fun-nya itu sudah nggak terasa karena otomatis mereka akan bosan. Itu. Kemudian yang teks itu juga begitu. Saya pernah 1 kali membuat teks yang agak panjang, itu memang dibatasi kalau tidak salah sampai sekitar 300-an karakter ya. 300-an lebih karakter teks itu. Tapi kalau misalkan kita ngotot mau tetap memasukkan, mungkin bisa saja tapi berbentuk yang screenshot dari berbentuk image jadinya Pak ya. Kemudian yang audio kalau nggak salah ada, bisa ya Bu Indah ya? Iya. Yang audio bisa, yang video yang nggak bisa. Yang audio bisa. Kalau video, tapi kalau mungkin kalau video juga bisa Bu Tati. Akun super mungkin bisa ya. Akun super. Akun super bisa. Ya mungkin begitu Pak ini ya. Kalau mudah-mudahan bisa tercover semua pertanyaannya atau jawaban saya atau mungkin ada teman-teman atau Ibu Indah mau menambahkan silakan. Iya, itu tadi saja mungkin ya batasan ininya. Yeah. Batasan. Kalau ini sih untuk pertanyaan tergantung jenis pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya berupa fill the blank gitu, mengisi yang kosong titik-titik itu. Yeah. Batasnya kalau menjawab ya yang dimaksud tadi ya. Batasnya 160 karakter gitu. Tapi kalau 160 karakter gitu batasnya kalau dia pengisian titik-titik gitu.
fill the blank. Jawabannya Jawabannya nanti di 120 karakter itu akan muncul peringatan gitu. Iya, betul. Diperingatkan bahwa batasan ininya hanya 160. Tapi kalau dia bentuknya pertanyaannya itu eskai yang pertanyaan terbuka, maka dia batasannya 1000 karakter. Gitu. Oh iya. Ya, seperti itu saja mungkin. Ya, makasih Bu. Ya, baik. Makasih Bu Indah. Oke, terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Jasman Syah. Silakan Pak Jasman Syah. Halo, Pak Jasman Syah. Oke, ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasman Syah dari SMAN 2 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Oke, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi walaupun udah lama mengenal dan menggunakan Quizizz, tapi memang Quizizz ini memang dari waktu ke waktu ada hal-hal baru yang makanya saya selalu tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Kayaknya kalau ikut yang super lebih menarik lagi ya. Lebih super lagi Pak. Ya, lebih super lagi tentunya. Cuman memang sebetulnya mirip tadi apa yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya tentang menulis simbol-simbol. Tapi kalau saya mungkin bukan simbol, tapi bahasa Arab gitu. Kalau misalnya saya pernah nyoba tapi nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Iya. Dari keyboard saya itu kan saya ubah menjadi keyboard bahasa Arab. Kemudian saya coba ngetik bahasa Arabnya, tapi nggak bahasa Arab yang muncul gitu. Memang solusi yang lain ya dengan capture ya, image gitu. Itu mungkin lebih ya lumayan agak repot juga kalau image kan, kalau boleh tahu kalau di super itu sudah dilengkapi nggak dengan fitur-fitur yang lebih lengkap ya terkait pengetikan soal-soal yang non Latin atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena ini penting untuk terutama guru-guru yang PAI, guru bahasa Arab atau mungkin guru kimia dan sebagainya, untuk memudahkan mereka membuat soal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya sering ditanya begini, sama kebetulan saya juga ngajar di perguruan tinggi dan mahasiswa saya ajarin juga, Pak, kalau kita mengambil soal orang ini halal nggak sih gitu ya? Terutama kebetulan mahasiswa saya mahasiswa prodi PAI yang selalu nanya hal haramnya kalau misalnya mengambil itu kan mengambil izin. Saya selalu jawaban saya salah. Iya. Guru yang menulis soal, mengirim soal kemudian dipublish, yaitu secara tidak langsung sebetulnya mereka sudah mengikhlaskan, mengizinkan. Itu yang saya jawab. Kalau emang dia nggak mau dipakai sama orang, ya mungkin dia akan private gitu. Itu sih jawaban saya. Tapi kan kita nggak dapat izin resminya. Kalau bagaimana kalau dia nggak bla 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 gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk panitia yang sudah membuat ruang untuk kita belajar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasman Syah. Ya. Terima kasih Pak Jasman Syah buat pertanyaannya. Silakan kalau Ibu Tati mau menanggapi, silakan. Ya, mungkin yang terakhir saja Ibu, masalah halal haramnya tadi ya. Sebenarnya jawaban Pak Jasman Syah ke mahasiswanya itu menurut saya sudah tepat, karena kita kan disediakan pilihan, ada private sama ada public. Jadi ketika kita di Quizizz ini ada dua pilihan itu kita disediakan. Jadi sudah nggak ada dosa-dosanya lagi sih kalau menurut saya, karena kan kita sudah dikasih pilihan. Kalau kita hanya mau bikin quiznya di Quizizz menggunakan Quizizz ini kemudian hanya untuk konsumsi kita, berarti silakan di private. Tapi kalau untuk di-share ke teman-teman atau sehingga seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh daerah tahu, ya silakan di public. Kalau misalkan
kemudian kita mengambil punya orang, ya memang sudah seperti itulah konsep dasarnya di kuisis ini kalau menurut saya, karena memang dari fitur yang menarik tadi ya memang disediakan untuk itu. Jadi kalau nggak mau diambil soalnya sama orang lain ya jangan dipublik, itu aja. Mungkin silakan mungkin Ibu Indah kalau ada tambahan. Iya, pada dasarnya benar sih yang disampaikan Bu Tati ya. Jadi kan Bapak udah bilang ya, di kuisis itu ada 2 pilihan. Ketika tidak ingin berbagi ya di privat aja, jadi yang melihatnya cuman kita. Tapi kalau memang ingin berbagi, niatnya udah memang ingin digunakan juga buat orang lain ya di-publish. Kalau saya pribadi seperti itu Pak. Jadi beberapa yang sudah saya buat di kuisis itu bahkan dari luar negeri mengucapkan terima kasih, bahkan mereka minta izin ketika mereka ingin menggunakan kuis saya. Mereka ada notifikasi masuk di akun kuisis saya cek, oh ternyata dari luar negeri minta izin mau menggunakan PowerPoint saya. Kebetulan PowerPoint saya terkait dengan kuisis ini tuh saya publish gitu. Jadi beberapa dari mereka 4 apa 5 orang kalau nggak salah itu minta izin mau mengambil PowerPoint saya. Jadi ya saya bilang silahkan karena saya udah publish, memang itu boleh digunakan oleh siapa saja gitu. Nah, kemudian terkait dengan bahasa tadi ya, dengan bahasa yang Bapak maksudkan ya. Sebelumnya itu memang menjadi masalah di kuisis Bapak ya, bahwa yang bisa itu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun terakhir, update terakhir yang saya dengar dari pihak kuisis itu sudah ada ini ya, sudah ada penggunaan bahasa Arab, bahasa Jerman dan bahasa-bahasa lainnya. Namun karena informasinya baru dan saya belum sempat ngutak-ngatik, saya juga belum tahu apa iya, tapi informasinya sudah ada. Nanti saya coba lagi, nanti kita bisa sharing lagi. Bapak juga bisa coba ya di rumah karena katanya udah bisa. Bapak juga menyampaikan tadi bahwa sering menggunakan ini dan udah lama. Nah, nggak ada salahnya Bapak utak-atik lagi, barangkali menemukan apa yang menjadi masalahnya Bapak tadi gitu. Karena informasinya bahwa itu sudah ada gitu. Nanti coba kita sama-sama utak-atik ulak-alik lagi gitu. Nyambung dikit. Boleh Bu? Silakan Pak. Silakan Pak Jasman, silakan. Satu hal yang saya kecolongan juga. Kecolongan begini, saya lupa sebetulnya saya sudah list untuk saya tanyakan. Kan kalau ya mungkin rata-rata teman guru, apalagi kalau yang soal bahasa Inggris, ketika mengambil soal orang kan itu banyak publish secara umum ya. Kemudian sistem kita ternyata udah pintar-pintar juga, udah bisa lacak juga. Akhirnya ketika dia nulis kata kunci soal saja, kemudian kan di kuisis itu langsung muncul kuisisnya, automatically di situ ada kunci jawaban dan sebagainya yang memudahkan. Ini menjadi problem sebetulnya ketika kita mohon maaf, Pak Jasman boleh diaktifkan kembali mikrofonnya. Tadi background dari suara Pak Bahar kayaknya. Iya baik Bu. Itu yang menjadi saya kaget suatu saat saya tahu lihat hasilnya anaknya biasa saja, tapi kok nilainya hebat sampai 100 dan sebagainya. Kecurigaan saya muncul, kemudian awalnya saya tidak ke sana pikirannya. Ternyata anak-anak sudah lama kenal kuisis dan mereka ngulik ternyata ya itu ketemu dia dengan menulis soal. Kata kuncinya. Kan kumpulan soal itu kadang-kadang kan kita ngambil dalam satu file soal orang kemudian kita import. Iya. Nah, itu. Halo, Pak Jasman, suaranya putus-putus. Ada strategi lain nggak kira-kira untuk mengantisipasi supaya anak tidak bisa mendeteksi soal di sana di Google misalnya, supaya soal kita tidak bisa ketemu kunci jawabannya karena memang kita import dari soal lain. Makasih Bu. Iya, oke. Ibu Tati mau menanggapi? Ya, mungkin salah satu strategi ya. Mungkin kalau teman-teman lain juga punya strategi lain. Kan tadi kan kita ada private sama public. Mungkin ya kita berjaga-jaganya di situ. Ketika saya sudah membuat soal, saya akan private dulu. Nanti setelah soal tersebut saya bagikan ke anak-anak sudah selesai mengerjakan, baru saya public. Kalau mungkin dari saya mungkin begitu.
Yang dimaksud sama Pak Jasman ini mungkin bukan seperti itu. Konteksnya seperti ini mungkin yang dimaksud Pak Jasman. Pak Jasman itu teleport ya, teleport dari soal, lakukan teleport dari soal, misalnya nomor 1 saya ambil soal dari Ibu Tati, nomor 2 saya ngambil soalnya dari Bu Indah, nomor 3 saya ngambil soalnya dari Pak Bahar. Itu dibuat menjadi satu soal oleh Pak Jasman, ya begitu. Nah kemudian walaupun di privat ketika dibagikan ke siswa karena soal ini udah dipublish oleh pemiliknya, maka siswa itu mudah menemukan jawabannya. Nah, itu yang dimaksud Pak Jasman ya, kalau yang sesuai. Iya, betul Ibu. Nah, ada nggak strategi biar siswa itu tidak mengetahui gitu jawabannya? Nah, tapi kalau saya seperti ini Pak, yang namanya udah dipublish, itu pasti. Jadi mungkin kalau jalan satu-satunya strateginya itu ya Bapak buat soal sendiri gitu, karena soal yang dipublish itu sama aja sih sebenarnya kalau kita ngambil soal di internet ya, ambil soal di internet kita kasih siswa itu soal itu, kita akan bilang kok saya kasih form ke siswa atau saya kasih soal ke siswa online itu siswa benar semua ya, karena dia tinggal cari di Google, di Brainly kan itu ada. Jadi modelnya sama aja, ketika dia ketik kata kunci di Google, di Brainly itu langsung membaca gitu, mendeteksi oh soal ini, kemudian muncullah dengan jawabannya. Siswa bisa tinggal copy paste kan, seperti itu. Nah di Quizizz juga memang seperti itu. Nah satu-satunya cara strategi kecuali Bapak buat soal sendiri, jangan dipublish dulu di privat seperti kata Ibu Tati. Nah, atau Bapak ngambil soal jangan dari Quizizz gitu ya, jangan dari Quizizz, ngambil soal misalnya Bapak ngambil dari Kuiper, ngambil dari Zenius, itu kan soal-soal dari Kuiper dan Zenius itu kan tidak terpublish gitu. Jadi siswa mau mencari dengan kata kunci apapun dia nggak akan temukan. Nah, lagian kan modelnya hampir sama ya, teleport gitu. Kalau di Zenius atau di Kuiper atau ada platform lain yang pembelajaran yang menyiapkan soal-soal dan materi, nah kita tinggal copy paste saja masuk ke Quizizz. Itu malah lebih safe gitu, lebih aman. Nah, kalau saya seperti itu, Bapak. Iya. Jadi memang kondisinya walaupun kita ngambil soal dari buku juga kadang-kadang memang teman-teman guru juga sudah banyak yang menulisnya di blog dan sebagainya dengan kuncinya. Memang dilematis, harus membuat sendiri. Benar. Dari buat buku. Sendiri, Pak, iya. Buat saya sendiri. Iya. Iya, tapi sejauh ini Pak, pengalaman saya ketika saya menggunakan misalnya yang saya sebut tadi beberapa platform itu belum ada di sejauh ini ya yang saya pernah ini. Saya belum menemukan jawabannya kalau misalnya secara utuh gitu teksnya, kalau misalnya siapa tadi ya bahasa Inggris ya misalnya atau bahasa Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena seperti apa ya yang ini Ruang Guru. Nah, di Ruang Guru atau Kuiper atau Zenius. Nah, itu kan semua mereka soal-soalnya itu belum terpublish di yang seperti yang Bapak bilang bahwa di internet gitu. Masih jarang karena memang updatean soal-soal itu kalau yang kita temukan di internet biasanya pengalaman saya itu soal-soal lama yang selalu diulang. Kemudian guru mengambil soal itu lagi, direvisi lagi, ke itu lagi. Nah, kalau yang di platform yang saya sebutkan ini itu semuanya yang soal-soal materi-materinya yang update, yang di-upgrade lagi sehingga agak sulit untuk menemukan soal-soal yang ada di situ di internet gitu. Karena mungkin belum ke-publish ke internet. Jadi itu kalau menurut saya ya lebih aman kalau menggunakan yang seperti itu. Begitu mungkin Bapak ya. Itu sharing pengalaman saja Bapak. Terima kasih Bu, makasih. Iya, sama-sama Pak Jasman. Ya, selanjutnya wah, ini kita udah 10:22 ini. Kita 2-3 pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan Pak Saleh. Halo Pak Saleh. Mau mengajukan pertanyaan atau mau sharing Pak? Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Ya, tes Ibu. Iya, silakan Bapak. Pak Jasman mungkin bisa klik kembali icon raise hand-nya. Ya, terima kasih buat atas kesempatannya Ibu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi yang saya tanyakan sini Bu untuk ini pembuatan meme nih Bu. Kira-kira jenis gambar format apa Bu yang bisa kita gunakan Bu? Bapak mau memasukkan gambar begitu ya di dalam Quizizz? Yang untuk pembuatan meme Bu. Oh, meme. Oh, pembuatan meme.
Iya. Maksudnya jenis gambarnya, Bu. Formatnya apakah JPG atau ya? Ya, oke, terima kasih Bapak. Pertanyaannya simpel, jelas, tapi mungkin nanti kita akan menjawabnya ketika kita materinya di hari ketiga. Kita akan bahas tuntas bagaimana bikin meme. Nah, sebagai gambaran aja Bapak, overview dari meme ini. Meme ini yang dimaksudkan di dalam kuisis ini itu adalah ketika kita ingin memberikan apresiasi atas jawaban siswa. Jadi kita memberikannya dalam bentuk meme gitu. Apakah misalnya ketika dia menjawab benar, kita ingin memberikan support ke dia untuk ayo belajar lagi misalnya, atau selamat kamu menang. Nah, kita bisa berikan meme-meme di situ. Nah, bagaimana nanti membuatnya, apa ekstensi dari gambar yang bisa kita jadikan meme, nanti kita akan pelajari di hari keberapa ya, kedua besok atau ketiga. Ya. Jadi bocorannya seperti itu, Pak. Iya, Ibu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pak Saleh. Selanjutnya Ibu Syahida. Ibu Syahida, halo. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Syahida dari Aceh nih. Oh, dari Aceh ya. Selamat malam Aceh. Iya. Ini saya ingin menanyakan tentang tadi kan ada yang soal-soal kumpulan dari Ibu. Tadi itu ada yang sudah dikunci dua bulan yang lalu misalkan, ya kan? Iya. Mungkin kita mau gunakan lagi permainan itu untuk sekarang. Iya. Apakah cara membukanya kembali dan apakah reportnya nanti akan bergabung dengan report yang lama? Seperti itu. Mungkin kita mau buat untuk kelas A, selesai kan reportnya untuk kelas A. Kemudian kita buka lagi untuk kelas B, tapi reportnya terpisah. Apakah bisa seperti itu? Kemudian satu lagi, Bu, saya juga guru matematika kebetulan. Misalkan kita buat soal esai, itu mereka kan kalau ketik langsung agak susah. Biasanya kalau Google Form itu kan kita bisa minta mereka memfoto dan mengupload foto hasil penyelesaiannya. Apakah di Quizizz ini ada fasilitas untuk mengupload jawaban siswa? Itu aja, Bu. Iya, oke, silakan. Sebentar dulu, Pak Bahar. Pak Bahar, halo. Wah, Pak Bahar kayaknya lagi ini ya. Halo, Pak Bahar. Gak bisa ngomong. Oke, lanjut aja Ibu Tati, silakan ya. Tadinya saya mau share ininya moderatornya dulu ke Pak Bahar, saya ada ini dikit. Ibu Tati bisa ya? Nggak apa-apa, bisa Ibu. Oke, silakan Ibu Tati. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Aceh, jauh sekali Ibu. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan ini. Bisa sekali Ibu, kalau soal-soal lama yang selama itu masih di koleksi kita, dan kita memang belum hapus, soal yang dari pertama sekali kita menggunakan Quizizz itu masih tetap bisa kita gunakan. Laporannya bagaimana? Ya laporannya tetap akan terpisah, tergantung di kelas mana kita mengajar. Jadi kalau misalkan tadi kan ada soal saya dari 2 tahun yang lalu, kemudian saya mengajar atau 1 tahun yang lalu, kemudian tahun ajaran baru ini saya mau menggunakan soal itu lagi, bisa sekali. Kita tinggal caranya sama seperti yang tadi, misalkan ini share screen saya masih kelihatan ya? Tidak, sudah punya Pak Agus. Oh, ini sudah punya Pak Agus ini. Oke, yang jelas Ibu sama saja Ibu, tidak ada perubahan. Artinya gini, ketika kita mau mengaktifkan kembali, kita tinggal mau memilih yang mode langsung atau mode yang live atau yang mode penugasan. Kalau kita mau yang mode penugasan seperti langkahnya tadi, kita tinggal klik yang mode penugasannya, kemudian kita share kodenya ke anak-anak, kemudian anak-anak mengerjakan. Nah, kemudian laporannya bagaimana? Ya, laporannya tetap seperti itu juga. Laporannya ya pada saat kuis itu selesai dilaksanakan, ya laporannya akan masuk. Jadi tergantung di mana kita ajar pada saat itu juga laporannya dia akan terpisah dengan sendirinya. Kemudian yang tadi yang jawaban siswa. Tadi apa ini Bu? Maaf Ibu, boleh diulang yang pertanyaan kedua? Untuk pelajaran matematika seringkali kita untuk esainya kan mereka kita minta upload foto hasil kerjanya, penyelesaiannya.
karena Oh, gitu. matematika atau eksak gitu? Iya, setahu saya sampai dengan saat ini, mungkin nanti bisa Ibu Indah atau teman-teman lain yang bisa mau menambahkan, kita punya laporan yang tadi yang saya tampilkan itu Ibu. Jadi itu kan laporan itu di situ sudah memuat semua sebenarnya, sudah ada kecepatan siswa sekian berapa persen dari soal yang kita berikan yang dia jawab, itu ada semuanya di situ di laporan. Jadi kalau saya melihat sih di laporan itu sudah lebih dari cukup ya, karena kan ada yang dalam bentuk Excel, ada yang dalam bentuk PDF yang bisa kita langsung print atau filenya bisa kita bagikan ke anak-anak. Nah, kalau yang seperti tadi, kalau misalkan ada tadi yang di materi saya yang terakhir itu, ketika kita mau melihat jawaban anak, kita tinggal download laporan hasil si anak tadi. Sebentar saya coba perlihatkan kembali. Sudah kelihatan Ibu share screen saya? Halo? Sudah. Kelihatan sudah. ya? Maaf Ibu. Iya. Maaf Ibu, sebentar. Maksud saya tadi bukan report dari hasil pengerjaan siswa, tetapi ketika kita memberikan soal esai, khususnya matematika, mereka kan harus menyelesaikan dengan langkah penyelesaian hitungannya. Nah, apakah di sini untuk mengetik kan mungkin anak-anak apakah ada fasilitas untuk mengetik, atau kita bisa upload hasil kerja mereka di kertas, mereka foto, mereka upload seperti di Google formulir. Iya, benar-benar. Kayaknya enggak seperti itu Ibu, karena ini kan kuis untuk fun-fun gitu ya. Jadi di sini kalau saya melihatnya di sini, ketika kita membuat soal berat itu kan nanti mengarah ke jawaban yang panjang ya. Berarti kita akan punya hasil ketikan si anak. Kalau untuk masalah screenshot saya belum menemukan untuk di kuisis di sini. Yang jelas yang selama ini yang saya gunakan itu, kalau saya sih jarang ya menggunakan yang esai. Ya paling seperti yang saya katakan tadi, jawaban anak itu kita melihatnya dari jawaban yang sudah mereka ketikan. Nah, kalau untuk nanti di hari ketiga di besok mungkin ya, nanti kan ada yang integrasinya ke Google Classroom. Nah, nanti kan akan ke situ juga sih sebenarnya. Dari kuisis ini kita bisa konekkan ke Google Classroom. Jadi nanti akun kita yang dari sini kita bisa konekkan, sehingga kalau misalkan untuk soal-soal yang pilihan ganda atau yang soal-soal yang sudah pasti jawabannya itu akan terakumulasi sendiri ke Google Classroom. Tapi kalau yang seperti yang Ibu maksud ini, selama ini saya tidak melihat ada yang seperti itu ya. Artinya saya tidak menemukan di mana kita harus mengupload atau untuk ini ya, seperti kayak di foto kemudian diupload begitu. Yang selama ini yang seperti itu aja tadi Ibu, yang di laporannya itu. Makasih Ibu. Baik Bu. Ya. Ada lagi Ibu, atau mungkin ada teman-teman lain yang punya pandangan lain atau punya pengalaman, silakan jika ingin di-share. Iya, gimana Bu Tati? Pak Bahar apa stay tune ya ini ya? Monitor ya Pak Bahar ya? Halo Pak Bahar. Oh, Pak Bahar nggak monitor ya? Iya. Kayaknya. Bu In, saya tambahkan ini dulu ya untuk link pengumpulan tugasnya yang untuk materi 1. Linknya nanti sekalian Ibu Tati. Oh gitu, artinya nggak perlu diinformasikan cara mengambil linknya? Untuk mengambil link tugasnya. Iya, artinya untuk dimasukkan. Dijelaskan dulu tugasnya seperti apa, baru ini untuk mengambil linknya. Iya. Silahkan Ibu Tati. Oh gitu. Ya, Bapak Ibu ini tambahan saja yang terakhir. Jadi jangan sampai nanti ada ini ya salah pengertian atau gimana untuk tugas dari materi pertama ini. Jadi di situ kalau nggak salah di matriksnya itu nanti kita akan meminta link akun kuisis untuk suatu soal. Jadi misalkan ini ya kayak kuis ini ya yang hari ini
Kita jadi nanti model pengumpulan tugasnya atau model tugasnya itu kita hanya akan meminta link saja yang Bapak Ibu masukkan. Jadi nanti akan ada sesuai dengan materi. Kalau untuk materi saya pada malam hari ini, link yang dimaksud itu adalah link kuis yang sudah kita buat. Jadi bukan link penugasannya ke siswa, tapi link yang sudah kita buat. Nah itu adanya di sini yang tampilan ini yang ada ya yang share with instructor ini. Ini yang share, kemudian copy link. Tapi pastikan bahwa bisa dibaca atau bisa dibuka atau anyone with link ini bisa dibuka. Nanti kita copy linknya, kemudian nanti link inilah nanti yang akan dimasukkan ke form pengumpulan tugas. Ya, itu aja mungkin Ibu Indah tambahan. Iya, oke. Masih ada yang mau bertanya. Kayaknya ini bisa mungkin simpel pertanyaannya. Kita sudah menunjukkan pukul 10.34 menit ini waktu Indonesia Tengah. Ibu Uti. Ya, kita kasih Bu Uti. Ya, silakan Bu Uti. Terima kasih. Langsung to the point aja pertanyaannya seperti apa, Bu? Silakan. Iya, pertanyaan saya untuk Bu Tati. Memang share-nya saya tangkap memang terlalu cepat ya, tapi melihat tayangan memang bisa terpahami dengan baik. Seperti tadi pembuatan soal yang belum saya lakukan adalah pembuatan soal seperti matematika ya, memang sifatnya harus tepat gitu. Pertanyaan saya Bu Tati, ya, untuk pembuatan soal yang bisa terpahami oleh siswa, terutama di SD, saya di SD Bu, ya. Untuk jenjang pembuatan bangun datar misalnya, itu cara pengambilan gambarnya saya kurang bisa menyimak nih. Misalnya tentang bangun datar, itu bagaimana Bu? Ya, silakan langsung ditanggapi aja Bu Tati. Iya, terima kasih. Ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Minta maaf kalau misalkan mungkin penjelasan saya terlalu cepat, karena memang materi saya ini hanya sebagai pengenalan dasarnya saja. Antara lain tadi itu cara menyelenggarakan kuisnya. Kalau untuk cara membuat soalnya itu akan ada materi tersendirinya besok dan hari sampai dengan hari ketiga. Nah seperti yang Ibu, kalau yang tadi yang seperti Ibu maksud cara membuat untuk soal untuk bangun datarnya, kemudian soal-soal lainnya itu nanti akan dibahas di materinya Ibu Indah besok. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu Uti. Selanjutnya Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad Sugianto ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak. Oke, mau tanya untuk kodenya, misalnya gini Pak masalahnya. Saya sudah diberikan kepada siswa, sudah diberi batasan waktu gitu. Kemudian ternyata ada beberapa anak yang tidak mengerjakan. Pingin saya tetap hasilnya berada dalam satu spin sheet gitu. Bagaimana kodenya tetap sama? Gitu. Apakah bisa? Gitu. Terima kasih. Ya, silakan langsung ditanggapi Bu Tati. Iya, terima kasih Ibu. Untuk kode Pak, tentunya di sini tergantung cara penyampaian tugasnya tadi ya. Kalau kita yang start live quiz, begitu kuisnya selesai, berarti kodenya sudah tidak berlaku lagi. Kalau yang assign homework, begitu juga ketika batas waktunya sudah ditetapkan, sudah melewati dari batas waktu yang sudah ditetapkan, ternyata masih ada yang belum selesai. Selama ini sampai dengan saat ini yang setahu saya itu adalah berarti kita akan menugaskan kembali ke anak tersebut. Untuk raportnya atau untuk reportnya dia akan terpisah Pak, karena kan pembuatan reportnya kalau yang seperti yang selama ini yang saya lihat itu kan dia per permainan atau per kuis. Jadi kalau misalkan kita assign homework atau
melakukan penugasan misalkan, kemudian dari 20 siswa 15 orang yang mengerjakan, ya berarti nanti reportnya adalah untuk 15 orang itu. Terus 5-nya bagaimana? Ya 5-nya berarti kita akan assign homework lagi atau melakukan penugasan kembali. Jadi tidak bisa langsung sekaligus dia bersatu seperti mungkin yang kayak di Google Form, Pak ya. Mungkin itu ya, mungkin itu buat dari saya, Bung. Dari Ibu Indah mungkin ada ini masukan tambahannya, silakan. Saya kira udah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Tati. Siapa tadi penanya? Ya, terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Nanti kita bisa kembangkan lagi diskusi kita. Masih ada besok dan lusa malam. Kita bisa diskusi lagi, lebih memahami lebih jauh lagi tentang kuisis ini. Malam ini penampilan pemaparan materi dari Ibu Tati udah luar biasa, memperkenalkan kepada Bapak Ibu terkait akun kuisis ini ya Bapak Ibu. Dan untuk tugasnya sudah disampaikan juga tadi Bapak Ibu, silahkan buat akun kuisisnya dulu karena hanya ingin dilihat akun kuisisnya Bapak Ibu. Nanti akan di-share link untuk mengisi tugas Bapak Ibu. Jadi ini simple sekali. Untuk tugas pertama ini Bapak Ibu hanya buat akun kuisis dulu ya, akun basic ini buat akun kuisis. Buat yang sudah punya akun nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Nanti diberikan link akun kuisisnya. Salah satu kuisnya Bapak Ibu bisa disematkan di kantong tugas. Jadi kami hanya ingin melihat bahwa Bapak Ibu itu sudah memiliki atau sudah membuat akun kuisis. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk besok ya tugasnya Bapak Ibu membuat soal. Makanya kita nanti akan belajar bagaimana membuat 5 jenis soal, kemudian bagaimana menginput jawaban dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Halo Pak Bahar, masih monitor kah? Tidur mungkin Pak Bahar, istirahat dari mungkin tadi Ibu. Pak Bahar audionya nggak ada terus. Saya Bapak sudah tidur ya? Dari tadi dipanggil-panggil nggak ada suaranya. Capek Pak Bahar dari luar kota. Oh gitu. Ya, Bapak Ibu banyak pertanyaan di grup bertanya tentang apakah ada presensi. Jadi malam ini kayaknya nggak ada presensi karena Bapak Ibu tahu aplikasi yang kita gunakan untuk meeting malam ini adalah Teams. Teams itu secara sistem mendeteksi kehadiran Bapak Ibu tanpa harus mengisi presensi. Kami hanya tinggal mendownload attendance list-nya bahwa Bapak Ibu hadir mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, waktu beranjak semakin larut, 41 menit lebih dari pukul 10 malam hari ini waktu Indonesia Tengah, dan ini udah cukup malam. Kita cukupkan, mungkin ada tambahan dari Pak Bahar sebelum kita tutup informasi-informasi terkait pelatihan kita pada kesempatan ini. Silakan Pak Bahar. Iya. Seperti di awal ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu mengikuti training ini secara serius. Pak Bahar, mohon maaf, audionya kayaknya trouble, itu putus-putus, suaranya nggak jelas Pak. Masa sih? Yang lain putus-putus nggak suara saya? Agak putus-putus Pak. Bapak tidak percaya saya kalau begitu. Gimana sih? Bagus kok. Putus-putus nggak dipercaya. Halo, ada yang bagus tuh. Agak jauh, mungkin agak jauh dari mic-nya. Jelas. Halo? Ya, sudah jelas Pak, Ya, silakan Bapak dilanjutkan. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti sesi training ini dengan serius ya, tapi jangan terlalu serius juga sampai stres gitu. Jadi serius dalam artian bahwa diusahakan maksimal untuk tugas-tugas diselesaikan. Kemudian mari kita menata semangat kita agar tuntas sampai akhir tugasnya dan dapatkan sertifikatnya ya. Sertifikatnya yang tadi dari awal sudah saya janjikan. Saya sih berharap
alumni dari sesi training ini juga nanti bisa dapat promosi untuk menjadi quizzes super trainer berikutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, bukan apa-apa ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan predikat quizzes super trainer sih, bukan sekedar hanya untuk menyelenggarakan ini ya. Tapi secara pribadi Bapak Ibu juga kalau dengan